Halo semuanya, kali ini kita coba bahas multiple choice ya, soal TOEFL. Baik, langsung aja. The grayscale, a progressive series of shades ranging from black to white, is used in computer graphics, blah blah blah, detail to graphical images. Jawabannya ada edit, B to add, C or edit, D and add. Oke. Ini yang mana yang paling cocok kita isi di sini, yaitu kita lihat dari is used in, digunakan dalam komputer grafik. Add ini artinya menambah. Jadi untuk menambah. Jadi di pilihan jawaban ini yang kesannya itu untuk menambah apa? Detail gitu ya. Nah, yang paling cocok adalah B. Ya. Untuk menambah detail dalam gambar grafik gitu ya. Ini istilah di pembelajaran komputer. Nah, kalau C or edit, nah ini kesannya seperti pasif. Or ditambah detail ya. Jadi tidak cocok dalam pemaknaannya ya. Kemudian and add. Nah, ini dan menambah. Jadi bukan dan menambah, masih ya maknanya itu gunakan untuk menambah. Jadi bukan dan menambah. Jadi pemaknaannya jadi rancu. Edit saja juga ini kurang cocok. Dan lagian ini bukan kalimat past tense ya, atau ini bukan juga kalimat relative pronoun yang di omit atau ada yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan dalam relative clause ya, yaitu which atau that gitu ya. Oke, baik, lanjut nomor 2. By blah 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 excluding competition from an industry, government have often created public service monopolies. Dan jawabannya ada A. They adopt laws. B. Laws are adopted. C. Adopting laws. D. Having laws adopt. Oke. Ini teman-teman, ini cukup gampang ya. Jawaban yang paling tepat. Nah, setelah by ini adalah kata depan atau preposition itu diikuti oleh yang namanya apa? Ya, gerund. Ya, atau verb ing ya. Verb yang tambah ing. Langsung kita menyingkirkan pilihan A dan B. Ya, antara C dan D. Nah, kita lihat by, kalau yang C, by adopting laws excluding competition from industry, atau D, by having laws adopt excluding competition from an industry. Oke. Ini yang paling cocok adalah C ya, teman-teman. Nah, jadi by adopting laws. Nah, excluding ini itu ada yang di omit dalam relative pronoun ya. Jadi seharusnya which atau that boleh kita pakai. Which exclude gitu ya. Nah, jadi kalau yang C misalnya, by adopting laws which exclude competition from an industry, government have often created public service monopolies. Nah, cukup make sense ya kalimatnya. Coba yang D. By having laws adopt which exclude. Nah, ini agak aneh ya. Nah, jadi lebih tepatnya adalah ya, ini seharusnya misalnya by having laws. Di sini bisa kita tambah which adopt misalnya apa gitu, bla bla bla. Nah, jadi tidak cocok dengan penjelasan yang
di depannya gitu ya, kalau kita pilih yang D. Which adopt which lagi gitu ya, karena sedangkan ini sudah singkatan dari relative clause yang ada which-nya gitu ya. Jadi tidak cocok. Jawaban nomor 2 adalah C. Lanjut nomor 3. Blah blah blah, skeleton of an insect is on the outside of its body. Jawabannya ada it, B, that, the, C, there's, A, D, the. Oke. Ini cukup gampang ya. Pilihan jawabannya adalah D ya, the skeleton. Jadi kenapa kita pilih the? Jadi the ini adalah artikel yang digunakan untuk menjelaskan benda tertentu yang spesifik. Nah, jadi skeleton ya, tulang gitu ya. Nah, tulang belulang. Istilahnya kalau kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, nah itu ada susunan tulangnya, nah itu namanya skeleton. Insect dari apa? Nah, tertentu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, the itu artikel yang untuk menjelaskan benda yang spesifik. Skeleton siapa? Oh, skeleton insect atau serangga. Nah, kita pilih the. Ini langsung aja the skeleton. Kenapa bukan it? Nah, kalau it skeleton berarti dia ada kalimat sebelumnya gitu ya. It skeleton. Jadi begitu. Kemudian kalau that, the. Ini jadi kalimat relative clause, juga harus ada penjelasannya lagi. Ini kalimat utuh, jelas dia. Ini juga C. Jadi kita pilih A, B, C itu seperti ada sesuatu yang harus dijelaskan dulu, baru kita bisa pakai kata ganti it misalnya. Nah, it ini refer apa di belakangnya gitu ya. Oke, jadi D yang paling tepat. Jadi jelas dia. Satu kesatuan kalimatnya, jadi langsung paham kita bahwa oh, ini skeleton dari insect yang merupakan dia itu berada di luar tubuhnya gitu. Kalau biasanya kalau makhluk-makhluk binatang lain tulang belulangnya di dalam dagingnya gitu ya, di dalam tubuhnya, ini di luar, jadi yang dianggap skeleton dari serangga. Baik, lanjut. Nomor 4. Lenses are used to correct imperfections in eyesight. A. Are the forms of glasses and contact lenses. B. In the form of glasses and contact lenses. C. Glasses and contact lenses which form. D. Glasses and contact lenses may be formed. Nah, ini lens, koma gitu ya. Nah, ini subjeknya gitu ya. Dan ini kata kerjanya. Berarti di sini ya ada jeda di sini. Nah, ada yang namanya istilahnya itu apositif. Nah, apositif itu adalah keterangan tambahan dalam satu kalimat kompleks. Dia itu bisa dalam bentuk noun yang simple ya, jadi noun-nya itu enggak begitu ribet, atau yang lebih ribet namanya noun phrase gitu ya, atau yang lebih ribet lagi gitu, noun clause gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang mana yang bentuknya dalam 3 pilihan ini, noun, noun phrase, atau noun clause. Ya, langsung kita ketemu B jawabannya. Kalau are, ini ada kalimat yang ada kata kerjanya gitu ya. Ini juga seperti itu, ini juga seperti itu. Jadi butuh yang kata benda. Nah, ini contoh yang namanya noun phrase gitu ya. Baik, soal terakhir. In 18th century North America, printed engravings provided blah 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 of Rococo style. Okay. A. The most manifestation widespread. B. Manifestation widespread the most. C. The widespread manifestation most.
the most widespread manifestation. Nah, yang mana kira-kira? Ya, berarti kalau kita lihat ini ya di pilihan jawabannya, of rokok ini non. Nah, di belakang of ini juga harus non dan dihubungkan oleh of ini. Jadi yang paling tepat pembentukannya yang dari pilihan jawaban ini adalah ini dia. The. Nah, most ini kan dia dalam comparison degree ya. The most gitu ya, diikuti oleh adjektif yang dua suku kata atau lebih. Widespread ini. Widespread-nya itu sebagai adjektif ya. Kemudian diikuti oleh noun. Ini udah betul ya. Nah, makanya ini yang paling tepat. Kalau the widespread, most-nya terbalik. Soalnya setelah the itu baru ini the most. Kalau yang ini terbalik di adjektif noun-nya. Ya, posisinya juga terbalik. Yang B juga seperti itu. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikoreksi dari video ini, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih.